Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, nggak cuma secara fisik, tapi juga secara psikologis. Pada kesempatan kali ini, aku nggak sendirian. Aku kedatangan tamu. Dia adalah salah satu senior aku dulu waktu sekolah psikologi. Dan dia adalah Putri Pelangi. Silakan perkenalkan diri. Nama aku Putri, sering dipanggil Putri Pelangi. Apa lagi ya? Kesibukannya apa aja belakangan ini? Kesibukannya untuk saat ini sih prioritasku masih menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri karena kebetulan anakku masih kecil. Terus mengambil pekerjaan sampingan sebagai terapis anak berkebutuhan khusus dan seorang tarot reader. Jadi selama narot itu akhirnya menemukan hobi lainnya, yaitu mendengarkan obrolan orang. Jadi lebih ke arah konseling gitu, dan akhirnya move nih sekarang memberanikan diri untuk menjadi seorang konselor. Dan kebetulan dengan status S1 psikologi, kita diperbolehkan kan untuk menjadi seorang konselor asal tidak melewati batas-batasnya gitu. Jadi aku memutuskan untuk menjadi seorang konselor, dan kebetulan klien-kliennya itu masih beberapa orang-orang yang pernah tarot sama aku awalnya gitu. Makin lama kok makin dari mulut ke mulut nih gitu. Akhirnya pas COVID ini sih mulai makin banyak. Akhirnya makin lama merasa makin nyaman dengan pekerjaan ini dan makin percaya diri gitu, karena orang-orang kok jadi makin terbantu gitu. Jadi aku merasa pekerjaan ini udah into gitu sama aku sekarang. Semoga aja bisa aku lanjutin S2 buat jadi psikolog. Amin. Amin. Dan kenapa aku undang Putri Pelangi ke sini? Karena kita sebelumnya udah pernah diskusi tentang klien-kliennya, dan Putri menemukan bahwa ada pola-pola yang sama. Dia menemukan problem yang sama yang dihadapi oleh beberapa kliennya, dan problem itu adalah tentang seorang people pleaser. Jadi people pleaser itu sebenarnya apa? Gini sih, jadi kalau dibilang klien-kliennya pada people pleaser sih enggak, cuman kayak mereka banyak menemukan definisi-definisi tentang people pleaser di media sosial atau di internet, di YouTube atau gimana kayak kita sekarang ini. Dan akhirnya mereka mempertanyakan itu ketika mereka konseling, aku kayak gitu gak sih? Atau mereka mulai aware sama dirinya mereka, kayak wah ini kayak masalah nih, ini bukan hal yang biasa aja, menjadi seorang people pleaser ini bukan sesuatu yang wajar gitu. Akhirnya dia mulai mempertanyakan ke aku, dan kita sama-sama mendiskusikan itu dan merasa kayaknya ini bagus nih untuk dibahas nih, karena makin lama ternyata hal ini tuh makin gak baik untuk kita lakukan gitu. Jadi balik ke pertanyaan Novi tadi, apa sih people pleaser itu? Mungkin bukan aku ya yang berhak menjawab. Tadi aku udah sempat beberapa nyari definisinya dari para ahli. Salah satunya dari Merriam-Webster sama Susan Newman. People pleaser itu adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya gitu. Jadi singkatnya sih mereka yang selalu mengiyakan gitu. Jadi walaupun mereka misalnya nggak suka atau mereka nggak mau ke sana, mereka tetap mengiyakan gitu. Kayak misalnya sih hal paling sederhananya kayak, kamu mau makan di mana? Atau kita tuh nggak bisa jawab kayak, kita makan di sini aja yuk. Oke. Padahal sebenarnya dia nggak mau makan di situ, atau sebenarnya dia malah pengen makan di rumah aja gitu. Mereka cenderung, orang-orang people pleaser cenderung
bingung kalau ditanya mereka mau kemana atau gimana, cenderung tidak mempunyai pendirian gitu, karena mereka juga takut untuk mengeluarkan pendapat gitu. Oke, dengan kata lain, seorang people pleaser itu menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri ya? Iya, mereka lebih menaruh kepentingan orang lain lebih tinggi daripada kepentingannya sendiri gitu. Oke, selain itu ada nggak sih ciri-ciri yang lebih spesifik dari menaruh kepentingan orang lain dari kepentingannya dia sendiri? Itu sih yang tadi kita bilang, kayak mereka cenderung susah untuk berkata tidak. Ciri-cirinya paling kelihatan sih itu gitu. Terus abis itu, Soalnya banyak tuh ya orang-orang yang nggak enakan, nggak bisa bilang enggak gitu. ya apalagi di negara kita nih. Aku ingat banget dulu pas SMP kayaknya kita belajar budi pekerti, kayak itu tuh hal yang wajar gitu, kayak kita harus menomorsatukan orang lain atau menolong orang lain sebelum membantu diri kita gitu, kayak kita harus membahagiakan orang lain sebelum Membahagiakan semua orang membahagiakan gitu ya? semua orang gitu lah, bukan maksudnya bukan gitu. Jadi kita harus menomorsatukan orang lain lebih dari kita, karena ibaratnya itu kan kelihatannya jadi egois gitu kalau kita membahagiakan diri kita dulu baru membahagiakan orang lain gitu. Cuman nggak ada yang salah sama definisi itu, mungkin cuman yang perlu kita lakukan adalah menjabarkan secara lebih detail dan lebih spesifik agar kita tidak merasa kayak kan kita harus ngebahagiain orang lain dulu baru kita ngebahagiain diri kita, kan kita harus menomorsatukan orang lain sebelum kita gitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan kalimat itu, karena jatuhnya nanti malah mengganggu diri kita sendiri dan menyusahkan diri kita sendiri gitu. Mungkin pemahaman tentang membahagiakan orang lain dulu itu yang disalahartikan ya? Iya, beberapa dan kadang-kadang itu bisa jadi masalah gitu buat orang gitu. Gitu sih. Oke, aku makin penasaran nih. Sebenarnya apa sih yang membentuk seorang people pleaser? Kenapa dia bisa menjadi seorang people pleaser? Oke, itu lumayan dalam sih ya untuk pertanyaan seperti itu gitu, karena kita pasti akan mencari-cari masa kecilnya mereka, kita akan menyeruak masa kecilnya mereka lagi gitu, karena pada dasarnya mereka yang people pleaser itu beberapa diantaranya adalah punya masalah sama bisa dibilang sih inner child-nya. Kita pasti udah pernah lihat videonya Ovi yang pertama tentang inner child gitu. Nonton dulu guys. Jadi biasanya mereka bermasalah dengan figur-figur otoritasnya mereka atau figur orang tuanya pada umumnya gitu. Jadi kayak misalnya nih waktu kecil, contoh sederhananya aja kayak si anak misalnya punya suatu pendapat gitu, misalnya mah aku pengen makan di restoran ini nih gitu, padahal sebenarnya si orang tuanya udah punya bayangan mau makan di mana, terus akhirnya si orang tua marah nih sama si anaknya. Contoh hal kecilnya aja ya, hal-hal kecil kayak gitu. Jadi otomatis dia berpikir bahwa wah aku sebaiknya tidak berpendapat biar nggak ada masalah, biar nggak ada konflik, karena penyebab utamanya ya si anaknya itu merasa tidak nyaman dengan situasi itu gitu. Terus sisi lainnya ya kayak misalnya nih kakak sama adik gitu misalnya, kamu harus ngalah sama adik kamu harus misalnya contohnya kayak gitu, kamu harus udahlah kamu diam aja biar adikmu, kamu tahu kan adikmu masih kecil daripada kamu udah diam aja, kamu jangan bikin masalah kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya membentuk anak banget ke arah people pleaser gitu. Jadi kayak yang ya udahlah aku nggak harusnya berpendapat biar nggak ada masalah gitu, ya udah ikutin aja, karena perselisihan adalah masalah utama dari si people pleaser ini. Mereka tidak bisa menerima perselisihan gitu, jadi lebih baik aku iyain aja biar nggak ada konflik nih kayak gitu. Biasanya rata-rata kayak gitu dari kecil. Cuman tidak semata-mata masa kecilnya aja nih yang mempengaruhi gitu. Setelah move ke masa remaja awal, dewasa awal, itu akan mempengaruhi banget, kayak misalnya lingkungannya mereka.
ada beberapa yang misalnya temennya tuh udah yang kamu nggak apa-apa kok bilang enggak, kenapa sih kamu iya terus atau gimana, jadi kayak mereka mulai ada pandangan kayak oh iya ya kenapa aku terus iya terus nih gitu. Tapi ada juga yang beberapa kayak masuk ke lubang yang sama, kayak akhirnya biar aku dapat pengakuan aku cari orang-orang yang bisa bahagia karena pendapatku atau gimana gitu. Jadi kadang ada yang sampai dewasa akhirnya kebentuk jadi people pleaser banget, dan akhirnya mereka nggak sadar kalau mereka tuh people pleaser gitu. Berarti mungkin seorang people pleaser itu punya kebutuhan yang tinggi akan pengakuan dan penerimaan orang lain, dan mungkin sangat takut ditolak sama orang lain ya. Perselisihan adalah masalah utama dari orang-orang people pleaser, dan selalu meletakkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya dia sendiri. Jadi dia menggantungkan kebahagiaannya dia pada orang lain. Betul sekali. Self love-nya rendah mungkin pada orang yang people pleaser. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan kemampuannya dia untuk mencintai dirinya dia sendiri itu sangat rendah. Gitu. Oke. So, sekarang pertanyaannya adalah ketika mungkin di antara beberapa dari kalian yang udah nonton, mungkin aku kayaknya mirip-mirip nih gitu. Kalau misalnya ada di antara kalian yang sudah sadar, oh aku seorang people pleaser nih, aku. Iya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih sayang sama diri, lebih bisa terima penolakan? Oke, silakan. Oke, sejauh ini menurut pengalaman aku dan obrolan-obrolan bersama klien-klien aku, kita saling berdiskusi sih, jadi kayak bersama-sama mencari solusi gitu, dan akhirnya ternyata berkata tidak itu adalah hal yang paling penting gitu. Cuman memang kita perlu lebih asertif, kita perlu lebih sopan untuk mengatakannya. Misalnya, anterin aku makan kesini dong, misalnya gitu kan. Terus dia bilang, aku nggak bisa nih, ternyata hari ini aku ngerasa kayaknya aku udah banyak keluar dan aku butuh waktu sendiri karena dari tadi udah keluar terus nih, misalnya gitu. Ditambah usia kita yang udah dewasa, yang udah semakin, maksudnya orang-orang mana sih yang bakal marah-marah sama kita ketika kita bilang enggak tapi dengan alasan yang jelas dan sangat sopan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak berani berkata tidak gitu. Menolak dengan cara yang tepat, dengan masih respect dan menghargai perasaan orang yang kita tolak gitu ya. Iya, betul banget. Banyak banget loh itu di internet, tata cara untuk berperilaku. Sampai ada tata caranya, guys. Iya, berperilaku asertif atau menolak atau berbicara secara asertif itu tuh bisa kita pelajarin lagi di situ buat orang-orang yang susah berkata tidak gitu. Oke, yang pertama berani untuk berkata tidak. Iya. Selanjutnya yang pastinya kita dealing sama masa lalu kita dealing sama hal-hal yang menyebabkan kita menjadi seorang people pleaser. Itu adalah hal terberat, tapi itu adalah kunci. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Memang mengatakannya tuh gampang banget nih. Kamu harus dealing, kamu harus gimana. Cuman memang untuk menelisik lagi ke dalam dan untuk menerima bahwa kita pernah diperlakukan seperti itu dan kita pernah menerima untuk melakukan seperti itu sangat tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah. Membuka luka itu kembali emang sangat tidak mudah. Dan butuh keberanian untuk dealing dengan masa lalu kita sendiri. Betul sekali. Struggle banget kayaknya kita dulu ya. Iya, terus itu. Lanjut. Tapi poin yang tadi itu ada apa ya? Ada sisi lain yang kamu juga tidak boleh miss gitu. Jadi kayak jadinya kita kesel sama orang tua kita. Kenapa sih orang tua kita kayak gitu? Kenapa sih dia dulu memperlakukan kita kayak gitu? Jadi kita malah jadi apa ya? Kita mau dealing malah jadi makin menyalahkan gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya fase dealing itu adalah ada momen juga kita menyangkal dan menyalahkan gitu. Cuman tidak
tidak melulu berada di fase itu akan jauh lebih baik gitu. Mungkin waktu juga yang akan membantu kita untuk bisa dealing juga kan. Waktu, ya bisa. Pada awalnya mungkin kita akan denial, marah, menyalahkan orang lain gitu ya. Tapi ketika kita bisa aware, menurut aku aware adalah kunci sih. Kesadaran itu adalah gerbang untuk kita bisa berdamai. Ya, betul. Oke. Selain itu ada lagi, Ibu? Selain itu yang paling penting, self love. Yes. Self love itu, ya aku pun mengakui, maksudnya itu adalah kunci paling akhir untuk kita bisa lebih sejahtera menjalani hidup. Walaupun aku tidak sepenuhnya juga bisa self love, aku juga masih belajar dan akan terus belajar untuk self love, karena itu nggak proses akan seumur hidup kayaknya ya. Betul banget, nggak akan ada habisnya gitu, karena kita akan terus mengenal diri kita gitu. Jadi menurutku self love itu adalah hal yang paling penting. Karena apa? Karena ya kita pasti sering dengar kayak, kalau kita nggak cinta sama diri kita, gimana kita cinta sama orang lain gitu kan. Jadi menurut aku mulailah untuk belajar mengenal diri kita, belajar mengenal kekurangan dan kelebihan kita, belajar untuk menerima itu, dan dan pelan-pelan mulai mengembangkan diri menjadi lebih baik gitu. Jadi karena kamu merasa berharga, jadi kamu memperlakukan diri kamu dengan baik gitu. Oh gitu. Berarti mungkin ada sedikit kesalahpemahaman ya. Soalnya aku pernah dengar kalau kita sayang sama diri kita apa-apa serba maunya kita yang paling bahagia gitu. Kita sulit untuk membahagiakan orang lain gitu. Mungkin banyak yang memahami bahwa itu lebih ke apatis gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku nih, orang yang self love itu gini, sebelum mereka menjadi self love, mungkin mereka akan ada di fase apatis itu gitu, akan ada di fase kayak, aku tuh sukanya kayak gini gitu, jadi aku harusnya harus mencoba mengenali lagi diri aku nih, aku nggak mau orang lain nyentuh aku atau nggak mau mengikuti apapun itu gitu, kayak aku mau sama diri aku sendiri aja gitu, jadi kayak sisi apatis gitulah gitu. Cuman pelan-pelan orang yang mulai self love itu akan mulai belajar untuk empati gitu. Jadi mereka akan belajar memisahkan diri mereka dengan orang lain, tapi tetap kayak merasa care atau bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi tetap memisahkan diri mereka. Jadi kayak jadi orang yang self love itu bukan orang yang apatis, bukan orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain karena dia sibuk kepentingan dirinya dia sendiri, enggak gitu. Orang yang sudah self love pasti akan penuh dengan dirinya, pasti akan merasa cukup dengan dirinya dia sendiri dan berusaha membagikan cintanya kepada orang lain gitu. Disitulah bentuk empati dari orang-orang yang self love. Tapi ketika kamu apatis, itu adalah mungkin saja itu adalah part untuk kamu menjadi self love, atau sebenarnya kamu memang egois gitu. Jadi harus pelan-pelan dengan kata self love itu, karena bisa aja kamu menjadikan kata self love sebagai cara biar kamu tidak tersentuh oleh orang-orang gitu. Jadi ketika kamu sudah self love adalah ketika kamu sudah bisa empati sama orang lain, tapi tetap menjaga diri kamu biar kamu tidak terbawa dengan orang lain gitu, tidak terbawa dengan emosi atau perasaan-perasaan buruk orang lain gitu. Oke. Buat kalian yang masih penasaran tentang self love, mungkin ada part 2-nya ya tentang self love nanti. Oke, yang selanjutnya adalah self love. Mungkin ada lagi hal-hal yang bisa kita lakukan selain itu? Sejauh ini sih menurut aku 3 hal itu adalah PR yang sangat penting dan pasti perjalanan panjang banget. Cuman memang yang paling gampang dan paling cepat yang bisa kamu lakukan adalah say no.
Mungkin menurut aku juga mengenali diri ya, mengenali apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, karena banyak sekali orang-orang yang people pleaser nggak tahu maunya apa, mungkin jadi ikut-ikutan gitu, ayo aja gitu. Menurut kamu gimana? Ya, menurut aku sama sih, makanya kenapa aku tadi bilang tentang self love. Self love itu partnya kan ada tentang mengenali dirinya dan memahami dirinya. Yang Opi bilang itu sangat penting banget. Karena kita jadi lebih aware sama diri kita dan mulai kayak menghargai. Kita punya harga nih sama diri kita sekarang. Jadi orang nggak bisa nyuruh kita ngikutin aja nih kemana. Oke, terakhir. Apa nih pesan buat orang-orang yang masih struggle tentang people pleaser, buat orang-orang yang nggak bisa bilang enggak, buat orang-orang yang menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri? Iya. Pesan sih enggak ya, karena udah dijelasin tadi juga kan. Cuman lebih ke pertanyaan kayak kalian nyaman nggak sih sama diri kalian sendiri? Kalau kalian misalnya memang tidak nyaman dengan diri kalian sendiri, sekarang pertanyaannya, kalian maunya apa? Kalian maunya apa? Oke, obrolan kita kali ini cukup bermakna dan lumayan berat juga ya. Bisa. Lumayan butuh nafas panjang. Buat kalian yang nonton ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan share juga buat teman-teman kalian. Dan see you next video.